Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini para mahasiswa dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah para mahasiswa semuanya, untuk kesempatan pada siang hari ini Bu Ani akan menyampaikan materi dokumentasi keperawatan terkait dengan teknik dokumentasi dan pelaporan tatanan klinik. Nah, ini kebetulan saya diberikan amanah oleh Ibu Koordinator untuk menyampaikan hal yang serupa. Nah, di sini sebelum kita berbicara lebih jauh, kita akan membahas sedikit saja ya terkait dengan sejarah perkembangan komputer keperawatan. Nah, di sini yang namanya komunikasi itu memang sangat penting di institusi perawatan, utamanya untuk kesehatan, karena banyak sekali bagian ataupun departemen yang terlibat dalam proses perawatan pasien. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang namanya komunikasi di dalam aspek keperawatan itu salah satunya adalah dokumentasi keperawatan. Jadi, kalau misalnya antar perawat itu mau berkomunikasi itu tinggal lihat dari catatan sebelumnya. Bagaimana kondisi pasien pada saat dinas malam, dinas pagi ataupun dinas siang. Kita melihat di status pasiennya, dan dari situ kalau misalnya dokumentasi keperawatannya itu sudah bagus, insya Allah utamanya kita sebagai tenaga kesehatan yang merawat pasien itu akan tahu persis apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat untuk tindak lanjut dari intervensi yang harus dilakukan. Nah, kembali lagi di sini ya, bahwa yang namanya komputer saat ini itu memang sangat penting. Karena apa ya? Di samping untuk mencatat ataupun melihat ya, di sini kaitannya dengan komunikasi antar perawat itu juga yang namanya computerized itu sangat kompleks untuk penggunaannya ya. Misalnya kaitannya dengan masalah keuangan, kemudian melaporkan permintaan beberapa bagian, kebutuhan komunikasi dari tim perawatan kesehatan yang berbeda ya. Maksudnya di sini tim perawatan kesehatan yang berbeda itu misalnya ini kan kalau kita kan perawat ya pada umumnya, kemudian harus kolaborasi dengan bagian medis, harus kolaborasi dengan bagian ronsen, gizi dan sebagainya ya. Jadi di sini sangat diperlukan adanya komunikasi. Kalau misalnya sudah ada komputer itu ya bisa lihat di komputer, tapi yang untuk sekarang juga masih ada manualnya juga. Kemudian pengetahuan yang relevan untuk perawatan pasien itu pasti, karena dari setiap shift itu pasti melaporkan kondisi si pasien biar kita itu mudah untuk melakukan tindakan keperawatan yang selanjutnya. Atau mungkin pasien ada alergi, atau mungkin pasien ada kontraindikasi dan lain sebagainya, itu biasanya ada catatannya di status pasien tersebut. Ya, jadi di sini komputer itu bisa mempengaruhi praktek, administrasi, pendidikan serta penelitian, dan dampaknya akan terus meluas ya, itu seperti itu. Nah, sebenarnya ini komputer itu dikenal sejak 50 tahun yang lalu gitu ya, tetapi rumah sakit lambat dalam menangkap revolusi komputer ya. Jadi tahun 50-an tahun 60-an itu sudah ada sebenarnya untuk komputer itu sudah digunakan di dalam dunia keperawatan. Namun demikian kadang-kadang terkendala ya. Kalau sekarang sih insya Allah para perawat sudah luar biasa ya, sudah banyak yang mahir tentang komputerisasi ya. Tapi kalau misalnya yang angkatan di atasnya Bu Ani ini itu biasanya ya mau tidak mau, kalau yang namanya komputer ya, kalau sudah berhubungan komputer itu biasanya sudah diserahkan saja ke yang lebih muda gitu ya. Padahal yang namanya komputer juga bisa dipelajari, wong barang nyata, barang kelihatan gitu ya. Tapi kadang-kadang ya karena memang memerlukan suatu keahlian, ketelatenan, kejelian gitu ya, itu kadang-kadang yang
tidak bisa di ini kan ya, maksudnya yang sudah sepuh-sepuh itu kita tidak bisa memaksakan ya. Nah di sini yang ini pada tahun tersebut ya 60 sampai 7 bulan itu penggunaan komputer itu ya bermanfaat untuk yang pertama ya, otomatisasi catatan perawat untuk menjelaskan status dan perawatan pasien. Itu pasti ya, namanya dunia keperawatan, dunia kesehatan, utamanya kita sebagai pelaksana perawatan itu memang betul-betul harus mengetahui, harus mahir lah istilahnya ya untuk menggunakan komputer. Jadi di sanalah ada data-data yang harus kita lakukan ya. Atau mungkin ada misalnya ya terkait dengan keluhan pasien dan sebagainya, nanti tinggal klik sudah keluar dari masa perawatannya, sudah keluar untuk intervensinya seperti apa, nanti harapannya harus seperti apa dan seterusnya gitu ya. Kemudian penyimpanan hasil sensus dan gambaran staf keperawatan untuk analisa kecenderungan masa depan staf ya. Itu ya jelas ya, karena memang misalnya kita pertama kali masuk ke rumah sakit tersebut misalnya ya, kerja di situ tuh udah berapa lama, terus kemudian pendidikannya dari apa, terus sudah punya apa saja, dalam artian sudah punya keahlian apa saja. Biasanya kan ada semacam workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang ada yang diselenggarakan oleh rumah sakit atau mungkin lembaga-lembaga lain yang hubungannya dengan dunia keperawatan ataupun kesehatan. Nah, di sini pada tahun 1970-an, ide dari sistem informasi rumah sakit atau biasa kita kenal dengan SIR ya, itu sudah diterapkan dan perawat mulai merasakan manfaat dari sistem informasi manajemen ya. Karena apa? Dengan seperti itu data-data itu insya Allah tidak akan hilang, kecuali kalau misalnya komputernya dicuri atau mungkin tidak sempat di ini loh ya, di backup ke, misalnya kalau zaman dulu itu adanya ya hard disk, CD gitu ya, itu seperti itu, walaupun sekarang juga masih ada gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau sekarang juga ada flash disk dan lain sebagainya juga bisa, dan yang lebih ini lagi itu disimpan di Google Drive, jadi kapanpun dimanapun kita membutuhkan data-data bisa dibuka. Yang penting satu, ada jaringan internet itu lancar. Kalaupun ada jaringan internet tapi nggak ada pulsanya ya sama saja bohong gitu ya. Nah pada akhir tahun 1980-an itu memunculkan mikrokomputer yang berkekuatan besar dan perangkat lunak untuk pengetahuan perawatan seperti sistem informasi manajemen keperawatan atau SIMK. Ini kayaknya para mahasiswa belum pada lahir ya. Mahasiswa kan lahirnya di era milenium, kayaknya rata-rata ini untuk mahasiswa angkatan sekarang ya kayaknya lahirnya tahun 2000-an ya, seperti itu. Jadi ternyata Bu Ani sudah mengalami beberapa generasi ya, jadi sudah tua ternyata. Nah di sini yang namanya sistem informasi rumah sakit atau SIR itu sangat luas. Desain sistem komputer yang kompleks untuk menolong komunikasi dan mengatur informasi yang dibutuhkan dari sebuah rumah sakit ya. Jadi di sini SIR itu akan diaplikasikan untuk perizinan, catatan medis, akuntansi, kantor perawatan, laboratorium, radiologi, farmasi, nutrisi, personel, dan gaji ya. Jadi jumlah aplikasi-aplikasi lain dapat dimasukkan bagi beberapa bagian ataupun departemen dan untuk beberapa tujuan yang praktikal. Nah, di sini kenapa dibeda-bedakan? Karena biasanya punya aplikasi masing-masing. Misalnya yang namanya perizinan kan macam-macam ya, ada perizinan mungkin ada mahasiswa praktek, mahasiswanya juga banyak sekali ya, dari perawat, mungkin dari kedokteran, dari gizi, dari radiologi, kebidanan ya, juga yang lain-lainnya. Demikian juga dengan aplikasi catatan medis. Akuntansi itu jelas berbeda dengan aplikasi untuk dunia keperawatan gitu ya. Yang kita tahu ya biasanya ya terkait dengan dunia keperawatan, biasanya ada diagnosa keperawatan, kemudian ada intervensi, implementasi, sampai dengan evaluasi ya.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita harus ngintip ibaratnya ya tentang laboratorium yang terkait dengan kondisi pasien tersebut. Nah, ini makanya harus ada kolaborasi dengan bagian-bagian yang lain. Demikian juga dengan radiologi ataupun farmasi, nutrisi begitu ya. Nanti kalau hubungannya dengan personel gaji ya, kemudian akuntansi kantor itu memang ya hubungannya dengan biasanya itu terkait dengan salary ataupun kepegawaian ya, itu seperti itu. Berikutnya, manajer perawat perlu mengenal komputer, itu harus ya, karena sekarang pun juga di era digital ini itu mau tidak mau itu orang harus belajar, apalagi sekarang itu sistemnya sudah daring ya, pokoknya sekolah dari ibaratnya bayi keluar gitu ya, TK itu aja sudah pada pakai daring ya. Orang kapong kalau absennya itu cuma Assalamualaikum terus nyanyi dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadikan kita orang tua ribet itu, kadang-kadang misalnya harus nyanyi Garuda Pancasila, anaknya tidak hafal, akhirnya yang nyanyi ibunya, anaknya cuma komik-komik doang, jadi lip sync gitu ya. Itu ya kadang-kadang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kalau di sini sih enggak ya, kalau misalnya mahasiswa di sini mudah-mudahan sudah pada mahir tentang komputer semuanya ya. Kayaknya juga sudah pada punya laptop gitu ya, apalagi sekarang sistemnya daring itu mau tidak mau ya, kalau misalnya menggunakannya HP aja biasanya ya juga cepat penuh memorinya ya. Pokoknya yang penting bisa untuk belajar gitu ya, nggak usah yang muluk-muluk kayak Boni juga ini yang namanya laptop juga sudah bertahun-tahun, alhamdulillah masih bisa digunakan walaupun dengan ya sambung menyambung lah ya, itu karena kabel baterai tidak bisa lepas dari listrik gitu ya, ya tahu sendiri kondisinya, karena memang ya demikian lah ya, semuanya harus bisa menyadari. Nah, kembali lagi di masa depan itu diharapkan bahwa semua pekerjaan perawat itu akan dipengaruhi oleh komputer dan beberapa posisi baru akan dikembangkan bagi perawat-perawat di bidang komputer. Nah, itu tadi ya, jadi perawat itu juga harus mahir tentang komputer. Berikutnya tentang SIMK atau Sistem Informasi Manajemen Keperawatan, itu merupakan paket perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk divisi pelayanan keperawatan. Paket perangkat lunak ini mempunyai program-program ataupun modul-modul yang dapat membentuk berbagai fungsi manajemen keperawatan. Kebanyakan SIMK mempunyai modul-modul untuk mengklasifikasi pasien, pengaturan staf, penjadwalan dan catatan personal. Jadi di sini ya, jadi bisa dilihat lah ya, misalnya ini pasien untuk bangsal penyakit dalam, ini yang bedah, ini yang onkologi dan seterusnya gitu ya. Kalau pengaturan staf saya kira juga nanti misalnya harus ada rolling dan sebagainya ya, itu seperti itu untuk perawat-perawatnya. Tapi kalau untuk bagian kantornya biasanya ya nggak rolling lah ya, itu saja gitu ya. Sudah keahliannya misalnya akuntan ya akuntansi gitu, ngurusi duit gitu, hitung-hitung lah ya, hitung pajak dan sebagainya. Kemudian penjadwalan itu terkait dengan dinas-dinas itu ya, juga harus sudah ada di sana, ada semuanya. Jadi nanti kalau suatu ketika ada supervisi atau mungkin akreditasi itu ada semuanya, catatan itu tidak tercacat. Dan catatan personal ini kaitannya dengan kepegawaian ya. Walaupun nanti Anda misalnya lulus dari sini kemudian baru honor, itu pun juga ada ininya ya, ada catatannya, nggak mungkin tidak. Lanjut ya, yang berikutnya itu ada laporan bertahap ya. Jadi yang namanya laporan bertahap itu ada barangkali ya laporan harian, mingguan, kemudian ada bulanan, triwulan dan seterusnya. Jadi nanti apabila ada rekapitulasi, misalnya ada triwulan, ada semester, ada tahunan, itu ada data semuanya. Tidak mungkin kita serta-merta dimintai data bulanan itu nggak ada data hariannya gitu, nggak mungkin. Kalau misalnya seperti itu berarti datanya ngawur gitu ya. Terus seperti itu. Kemudian pengembangan anggaran, nah, ini kaitannya dengan dana barangkali ya, misalnya ada jumlah pasiennya berapa, yang dibutuhkan berapa, kemudian alat-alatnya seperti apa, masukannya berapa dan seterusnya, itu sudah ada yang mengatur, ada yang ngurusi gitu istilahnya. Nah, alokasi sumber dan pengendalian biaya itu juga ada. Analisa kelompok diagnosa yang berhubungan gitu ya, ini kaitannya dengan biasa dengan diagnosa keperawatan. Kemudian pengendalian mutu, catatan pengembangan staf, model dan simulasi untuk pengambilan keputusan,
rencana strategi atau Renstra ini biasanya hubungannya dengan manajerial ya. Nanti dari manajerial nanti diturunkan ke bawahan-bawahannya itu harus seperti apa mewujudkan Renstra dari suatu institusi. Kemudian berikutnya rencana permintaan jangka pendek dan rencana kerja. Ini kaitannya dengan kebutuhan ketenagaan ataupun prasarana atau sanpras yang ada. Kemudian evaluasi program ya. Itu seperti itu. Jadi harus ada semuanya. Nah, modul SIMK untuk klasifikasi pasien, pengaturan staf, catatan personal, dan laporan bertahap itu saling berhubungan ya, tidak mungkin tidak, karena apa? Pasien pengaturan stafnya berarti kaitannya dengan jadwal dinasnya ya, jadwalnya siap perawatnya. Kemudian catatan per personal ini bisa terkait dengan personal pasien, kemudian siapa yang jaga dan seterusnya. Laporan bertahap sering berhubungan, itu antara shift yang satu dengan yang lainnya pasti ada hubungannya, tidak mungkin tidak. Kemudian pasien dikasih usaha menurut kriterianya. SIMK dan komputer dapat membuat perawatan pasien lebih efektif dan ekonomis ya. Karena apa? Nanti kita tinggal lihat data yang ada dan seterusnya. Kalaupun misalnya kita membutuhkan catatan tambahan, tinggal dicatat di tambahannya gitu ya, tidak usah bolak-balik gitu. Jadi efektif dan ekonomis. Kemudian perawat-perawat klinis menggunakannya untuk mengatur perawatan pasien, termasuk di dalamnya sejarah pasien dan seterusnya. Ini kaitannya dengan sejarah pasien itu ya riwayat kesehatan si pasien. Kemudian perawat-perawat klinis dapat menggunakan SIMK untuk mengganti sistem manual dan pencatatan data, itu pasti ya, karena biasanya dicatat secara manual, tapi karena ada SIMK itu tinggal menambahkan di aplikasi yang kaitannya dengan klasifikasi si pasien atau mungkin data-data dari pasien. Nah, harapannya SIMK itu dapat mengurangi biaya sekaligus memungkinkan peningkatan kualitas dari perawatan dengan sistem informasi usia manajer perawat, itu dapat merencanakan karir untuk mereka sendiri dan perawat klinis mereka. Karir baru di SIMK mungkin satu jawaban untuk perawat ya. Jadi nanti bisa dilihat ini misalnya usianya berapa, harus jadi apa, maksudnya kedepannya masih bisa mengikuti pelatihan atau mungkin bahkan melanjutkan kuliah lagi. Kemudian berikutnya implementasi sistem informasi keperawatan di rumah sakit ya. Nah, ini kenalkan dulu ya, bahwa yang namanya tenaga keperawatan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan. Karena apa? Nah, ini di sini ya, bahwa yang namanya perawat itu notabene 24 jam itu ada di samping pasien ya, walaupun dibagi menjadi 3 shift misalnya ya, shift pagi, siang ataupun malam, tapi notabene perawatlah yang ada di sana ya. Bukan kita merasa jadi orang penting, bukan ya, tapi kalau misalnya di sebuah rumah sakit tidak ada perawatnya, nanti yang mau merawat pasien siapa? Dokter ya. Dokter yang nggak mau, dokter kan biasanya periksa pasien, kemudian berikan resep obat dan seterusnya ya. Itu seperti itu. Yang merawat itu memang ya perawat, karena kita itu memang sebagai lulusan nanti ya, itu lulusan prodi keperawatan, jadi mau tidak mau ya merawat pasien. Nah, di sini perawat memiliki proporsi yang paling besar dan melakukan asuhan perawatan komprehensif kepada pasien selama 24 jam. Ini ada hubungannya dengan yang tadi Bu Ani katakan ya, bahwa 24 jam itu perawat ada di samping pasien ya, walaupun bekerjanya itu secara komprehensif, itu secara berbagi gitu ya. Maksudnya dalam artian asuhan secara komprehensif itu dari keseluruhan, dari ibaratnya kebutuhan psikologis, kebutuhan, kalau biologis itu kaitannya dengan makan dan sebagainya ya, bukan yang lain-lainnya ya. Oke. Kemudian berikutnya, seorang perawat harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi ya. Itu kenapa perawat itu harus
kuliah secara formal ya, bukan non formal, bukan cuma kursus saja ataupun pelatihan saja, tetapi memang ada jangka waktunya, minimal paling tidak itu 3 tahun. Nanti kalau yang mau nambah lagi ya monggo ya, barangkali ada yang mau melanjutkan ke S1 ke perawatan. Berikutnya, salah satu yang penting dilaksanakan adalah pendokumentasian asuhan perawatan yang telah dilaksanakan pada pasien. Nah, ini yang harus kita tekankan, karena yang namanya dokumentasi asuhan keperawatan itu merupakan salah satu alat untuk komunikasi antar perawat di dalam merawat pasien gitu ya. Ya kalau pasiennya satu, pasiennya banyak banget ya, kalau misalnya diomongkan satu persatu ya kayaknya ya nggak ingat semuanya, harus ada pendokumentasian keperawatan. Proses mendokumentasikan perawatan pasien itu telah dilakukan sejak zamannya Florence Nightingale ya. Florence Nightingale itu ibaratnya itu nenek moyang kita ya, karena beliau juga seorang perawat yang pertama kali mencetuskan kita bahwa kita itu seorang perawat, yang Florence Nightingale ya. Florence menulis tentang pentingnya komunikasi di antara pemberi pelayanan perawatan dan merupakan pelopor dalam pengembangan format yang digunakan dalam memfasilitasi proses komunikasi tersebut ya. Perlu ditekankan bahwa salah satu alat komunikasi kita itu memang dokumentasi keperawatan. Makanya nanti kalau misalnya menuliskan di dokumentasi keperawatan ya, para mahasiswa semuanya harus betul, harus valid ya, harus objektif ya, jangan subjektif ya. Nanti kalau subjektif kasihan nanti ya, nanti apa kata perawat, apa kata orang lain dan seterusnya ya. Lanjut, format perencanaan disusun dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan akan pelayanan kesehatan ya. Jadi tidak ditulis secara ini lengkap dari awal, enggak, tapi disesuaikan dari waktu ke waktu. Masalahnya apa yang kita berikan, apa yang akan kita lakukan itu tergantung dari keluhan-keluhan si pasien. Berikutnya, pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis komputerisasi baru diberlakukan pada akhir abad 20. Oke, kita akui itu. Penggunaan komputer dalam dokumentasi asuhan keperawatan diberlakukan pada akhir 60-an dan awal tahun 70-an. Ini menurut Dan Gapko 2005. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi aktivitas pengelolaan data dan informasi di bidang keperawatan serta memunculkan istilah baru yaitu informatika keperawatan. Informatika keperawatan merupakan integrasi ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu informasi untuk mengelola dan mengkomunikasikan data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan dalam praktek keperawatan. Nah, di sini kita harus ingat ya, kalau misalnya kita itu memang untuk mengkomunikasikan kondisi si pasien, jadi misalnya dalam artian ini ada ilmu keperawatan, komputer dan seterusnya, itu harus datanya harus benar gitu ya, jangan asal mendata gitu ya, nanti datanya asal lihat informasi ataupun data-data tahun lalu dan seterusnya ya. Jadi harus hati-hati nih para mahasiswa ya, jangan sampai nanti kita tuh yang namanya pasien dengan diare ya pasti kondisinya seperti ini. Oke, mungkin ya secara kriteria mayor seperti itu, tapi mungkin ada kriteria minor yang lainnya yang tidak tidak sama antara pasien yang satu dengan yang lainnya. Tapi intinya bahwa yang namanya pasien diare itu pasti mengalami dehidrasi ya, kadang ada yang sampai panas ya, kemudian juga kulitnya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Berikut, memfasilitasi integrasi data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan untuk mendukung pasien, perawat, dan penyedia lainnya dalam pengambilan keputusan di semua peran pengaturan. Nah, di sini kalau kita baca itu memang ya semuanya itu untuk mendukung kondisi si pasien agar perawat itu bisa mengambil keputusan untuk melakukan tindakan keperawatan yang benar gitu ya. Berikut dicapai melalui penggunaan struktur informasi, proses informasi, dan teknologi informasi. Itu menurut Anna.
Sistem informasi keperawatan itu merupakan kombinasi ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan perawatan yang tadi Bu Ani singgung ya, bahwa kita itu di dalam mengkombinasikan antara ilmu komputer, keperawatan, kemudian informasi yang didapatkan otomatis dari keluarga pasien, dari pasien itu sendiri, atau mungkin dari catatan-catatan medis gitu ya, itu memang harus mendukung pelaksanaan asuhan perawatan agar kita itu di dalam melangkah ataupun di dalam memberikan intervensi keperawatan itu tidak asal gitu ya, itu seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada sejarah sistem informasi keperawatan. Komputer tadi ya sudah 50 tahun yang lalu, rumah sakit itu lambat dan seterusnya, itu nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian tahun 70-an juga sudah mulai diterapkan, tahun 80-an sudah muncul sistem mikrokomputer dan seterusnya ya, itu seperti itu. Kemudian penerapan informasi dalam sistem dokumentasi akan mempengaruhi kontinuitas perawatan pasien dan mungkin perawat melakukan perawatan yang lebih aman gitu ya. Karena apa? Dokumentasinya itu sudah tercatat di komputer gitu ya, kan harapannya seperti itu. Berikut di Amerika Serikat seorang perawat yang akan mengoperasikan sistem informasi perawat itu harus mendapatkan sertifikasi dari American Nurse Credentialing Central ya, itu seperti itu kalau di Amerika. Nah, syaratnya itu harus bergelar sarjana perawatan atau magister perawatan, menguasai informatika, kualifikasi berpraktek sebagai registered nurse selama 2 tahun. Kemudian mengikuti pendidikan pelajaran 30 jam di unit yang menggunakan sistem informatika. Jadi ada syarat-syaratnya ya, tidak asal gitu ya. Walaupun yang sering kita alami di sini itu kadang-kadang udah yang penting bisa komputer, bisa mengoperasikan dan sebagainya, wis penting jalan dulu gitu ya. Nah, di sini berikutnya berkata selama minimal 2000 jam dalam keperawatan hubungan dengan sistem informasi keperawatan atau minimal misalkan 12 semester kredit pembelajaran pada program sistem informasi keperawatan ya. Berarti kalau misalnya sampai 12 semester berarti nanti mau tidak mau ini perawat harus mengambil ini lagi ya, kaitannya dengan komputer ya, jadi sarjana komputer juga plus sarjana keperawatan ya, atau bahkan mungkin keperawatannya cuma D3 tapi ininya ngambil sampai 12 semester untuk informasi keperawatannya ya, program informasi keperawatannya. Tapi biasanya nanti ada kebijakan dari pemerintah ya. Kemudian riset yang dilakukan oleh Depkes bagian kebijakan dan manajemen serta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Harvard ditemukan bahwa pada tahun 2008 diketahui dari 3049 rumah sakit di seluruh Amerika hanya 1,5% diantaranya yang memiliki sistem pendampingan elektronik dan komprehensif ya. Ini di Amerika loh ya. Kalau di Indonesia bagaimana ya? Nah, di Indonesia sistem informasi manajemen perawatan itu masih minim penerapannya. Pendokumentasian perawatan umumnya masih menggunakan pendokumentasian tertulis ya, walaupun sekarang kita tahu sudah mulai ada komputerisasi, tapi ya masih sederhana ya. Mungkin saya sudah memiliki visi tentang sistem informasi kesehatan nasional, yaitu Reliable Health Information 2010 gitu ya. Ini pasalnya belum optimal. Nah, ini penerapan sistem informasi di Indonesia itu dilakukan di RSUD Banyumas ini dulu ya. SIMK di RSUD tersebut digunakan oleh Jasun, seorang sarjana perawatan lulusan Fakultas Ilmu Keperawatan UGM. Nah, ini mengembangkan informasi keperawatan dengan berpegang pada Nanda Nikno. Fakultas Ilmu Keperawatan UI telah memiliki software asuhan perawatan dan baru-baru ini telah menciptakan software asuhan perawatan berbasis masyarakat di pusat kesehatan masyarakat. Nah, ini kalau misalnya udah punya software itu ya mau tidak mau rumah sakit ya juga harus ibaratnya membeli lah ya, itu membeli ininya dari hak cipta gitu kan, seperti itu, lebih mahal dan sebagainya ya.
Kemudian berikutnya, komputer dapat dinyatakan sebagai sebuah benda yang terdiri di atas hardware dan software, di mana penggunanya saat ini tidak terbatas pada penggunaan di kantor atau tempat kerja, tapi juga di rumah ya. Jadi apalagi dengan kondisi yang sekarang itu memang bisa secara online ya, tapi mau tidak mau ini kalau yang nyatet di komputer itu nggak masalah, tapi kalau yang namanya perawat tetap mau tidak mau harus berhadapan langsung dengan pasien. Berikutnya, dokumentasi keperawatan berbasis komputer adalah salah satu modul perawatan yang dikombinasikan dengan sistem komputerisasi di rumah sakit dengan staf perawat. Itu insya Allah sudah jalan ya. Secara umum, komputer mempunyai 3 karakteristik dasar, yaitu cepat, kemudian dapat diandalkan, dan kemampuan menyimpan data itu lebih besar gitu ya. Itu seperti itu. Jadi namanya lebih efisien. Software adalah sistem yang beroperasi di dalam sebuah komputer di mana terdapat hubungan antara software dan hardware melalui apa yang disebut dengan sistem operasi. Udah, yang penting itu urusannya orang-orang IT ya. Kita kadang-kadang sebagai orang IT yang penting udah ada aplikasinya, kita tinggal masuk dan seterusnya itu udah ada aturannya. Ya, software banyak digunakan sebagai program yang akan dipakai di dalam komputer sebagai software komersil. Nah, itu tadi ya, makanya Bu Ani bilang bahwa kalau misalnya sudah ada software kaitannya dengan urusan perawatan komputer dan sebagainya, itu tetap kita itu sebagai rumah sakit atau puskesmas itu harus membeli gitu ya, membeli software tersebut biar kita bisa menggunakannya secara lancar ya, bukan krek-krekan ya, kasihan nanti yang menciptakan kan, seperti itu ya. Hargailah hak cipta teman kita ya. Kemudian software aset perawatan itu software yang mengandung sebuah program dengan menggunakan database manajemen, berisi data-data pengkajian kesehatan seorang pasien, yang menurut data-data tadi akan dikelompokkan dari Indonesia untuk dapat memunculkan diagnosa keperawatan. Nah, dari diagnosa perawatan itu nanti muncul tindakan perawatan yang harus dilaksanakan oleh perawat. Nah, di dalam mendokumentasikan tindakan keperawatan, perawat cukup mengacu pada intervensi yang telah tersedia, jadi tinggal milah-milah saja ya, sehingga ketika pemberian tindakan selesai dilakukan, perawat dapat melakukan evaluasi terhadap diagnosa yang ada. Jadi tinggal diklop-klopkan dari mana nanti harus seperti apa ya. Software asuhan keperawatan akan menggunakan sistem database management yang diawali dengan format pengkajian kesehatan bagi setiap pasien yang masuk. Jadi mau tidak mau awal masuk itu pasien pasti dikaji ya, di asesmen gitu ya, itu seperti itu. Perawat akan memasukkan seluruh data dari hasil pengajian yang dilakukan ke dalam format pengkajian yang ada di dalam komputer. Selanjutnya, dengan data yang masuk akan teranalisa seluruh diagnosa yang muncul beserta perencanaan tindakan keperawatan. Nah, ketika perawat melakukan tindakan perawatan, maka perawat akan mendokumentasikan tindakan perawatan di dalam komputer sehingga semua tindakan akan tercatat dengan baik gitu ya. Seperti itu. Nah, sistem informasi perawatan digunakan database dengan menggunakan pengklasifikasian keperawatan yang telah baku seperti ini ya, Nanda, Nik, Not. Nah, fitur pada sistem informasi keperawatan ini apa saja? Nah, ini ada catatan perawatan ya, ada TTV, ada pengkajian perawatan, ada perencanaan perawatan dan implementasi perawatannya, kemudian ada jadwal dinas perawat, ada integrasi data klinis ya. Jadi integrasi data klinis itu dari mana saja? Ini informasi dari seluruh profesi sebagai umpan balik untuk kemudian dilihat, dianalisis oleh staf perawat, kemudian diintegrasikan dalam perencanaan asuhan perawatan. Jadi data-data tersebut itu tidak melulu dari kita, tidak melulu dari perawat, tapi juga bisa dari radiologi, dari dokter, dari farmako, dari ahli gizi gitu ya, itu seperti itu. Nah, berikutnya pendukung dalam pengambilan keputusan itu untuk membantu proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat selama di dalamnya terdapat panduan hubungan antara penyakit dengan tanda dan gejala, etiologi yang berhubungan dengan faktor-faktor dan populasi pasien. Nah, hubungan langsung dengan dokter juga dapat disediakan. Berikutnya, hal yang harus diperhatikan dokumentasi perawatan sebagai catatan elektronik itu yang pertama,
Catatan elektronik klien adalah kumpulan informasi kesehatan pribadi satu individu yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan dan disimpan secara elektronik di bawah pengamanan yang ketat. Jadi tidak semua orang itu serta-merta bisa mengambil data pasien tersebut gitu ya. Kemudian berikutnya, dokumentasi dalam catatan keperawatan elektronik harus komprehensif, akurat, tepat waktu, dan jelas mengidentifikasi pemberi perawatan. Entry data dilakukan oleh orang yang melaksanakan perawatan dan bukan oleh staf yang lain. Jadi yang memasukkan data itu ya perawat, bukan staf lain. Nah, kalau staf lain nanti tidak tahu menahu nanti ini pasiennya seperti apa, harus diberikan apa dan seterusnya gitu ya. Kalaupun ya orang lain yang melakukan, saya kira ya masih orang yang tahu tentang dunia keperawatan gitu, atau mungkin nitip gitu ya, orangnya udah di situ, jadi ada ini saya tadi melakukan tindakan perawatan pada pasien A, minta tolong dong dibukakan sekalian gitu, nanti cuma dibukakan toh, nanti yang isi tetap perawat tersebut yang melakukan tindakan. Kemudian masukkan data yang dibuat dan disimpan dalam catatan perawatan elektronik gitu ya. Itu karena apa? Nanti akan permanen ya, akan tersimpan itu seperti itu. Berikutnya, seluruh aktivitas dikonsentrasikan pada komunikasi pada pasien dan subjek lain yang memiliki hubungan dengan subjek pengobatan, perjanjian, penjadwalan, review data, transformasi data, dan segala bentuk pesan. Jadi di sana apalagi kalau misalnya pasien-pasien terkait dengan tindakan-tindakan yang invasif atau operasi, itu pasti ada perjanjiannya. Jadi ada inform korsennya juga di sana ada gitu ya. Jadi nanti kalau ada sesuatu ya pasti ada bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang perawat ataupun tenaga kesehatan. Lanjut, untuk lembaga yang menggunakan dokumentasi elektronik harus memiliki kebijakan untuk mendukung penggunaannya, termasuk kebijakan untuk mengkoreksi apabila ada kesalahan, mencegah penghapusan informasi, kemudian mengidentifikasi perubahan dan update catatan, melindungi kerahasiaan informasi klien, menjaga keamanan dari sistem ya, ini kaitannya dengan password, virus gitu ya, dan lain-lainnya itu memang harus dijaga. Kemudian berikutnya, pelacakan akses tidak sah ke informasi klien ya, ini misalnya ada pelacakan akses itu misalnya itu kerjanya kan cuma sedikit, kalau misalnya bisa di ini berarti kan ada kebocoran suatu kerahasiaan, itu harus, makanya harus di password ya. Proses untuk mendokumentasikan di instansi menggunakan campuran metode elektronik dan kertas ya, makanya kalau di rumah sakit itu tetap aja ada computerized, juga ada manualnya juga. Kemudian berikutnya, backup layan informasi dan sarana dokumentasi dalam hal kegagalan sistem. Nah itu tadi ya, kalau ada misalnya ada yang kertas dan sebagainya itu bisa meng-backup informasi klien. Selanjutnya, kebijakan rumah sakit ya. Rumah sakit harus memiliki kebijakan yang mengatur lama waktu suatu dokumentasi kesehatan klien harus disimpan ya. Jadi rumah sakit mungkin ya antara rumah sakit satu dengan rumah sakit lainnya akan mempunyai kebijakan yang berbeda. Misalnya status pasien setelah sekian lama itu bisa dihancurkan atau bisa dimusnahkan gitu ya, itu akan berbeda-beda. Demikian juga dengan data-data tersebut, mungkin kalau data kepegawaian berapa tahun boleh dimusnahkan, kalau misalnya kaitannya dengan pasien itu berapa lama ya. Berikutnya, dokumen klien yang disimpan di rumah sakit dapat dianggap sebagai catatan primer, sekunder ataupun sementara ya. Nah, catatan yang berisi referensi darah atau produk darah harus digunakan selama-lamanya. Dengan kata lain, catatan tersebut harus disimpan selamanya ya. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan ini darah, produk dan sebagainya itu memang harus disimpan terus. Jadi misalnya ibaratnya dari pasien itu masuk sampai dengan barangkali pasiennya meninggal dunia pun juga tetap ada, karena apa, barangkali ada terkait dengan nanti keluarganya atau bagaimana ya. Kemudian catatan primer klien, misalnya catatan dokter, catatan perawatan, konsultasi, resume, dan berita kematian disimpan selama 10 tahun ya, misalnya seperti itu. Sekunder dokumen, misalnya hasil pemeriksaan diagnostik, catatan pengobatan itu bisa disimpan selama 6 tahun ya, itu seperti itu. Kemudian catatan sementara, misalnya laporan diet, bagan grafik itu disimpan selama 1 tahun. Ini sudah ada aturan-aturannya. Berikutnya, tidak pernah mengungkapkan atau misalnya orang lain menggunakan nomor
identifikasi pribadi atau password dan menginformasikan kepada atasan langsung jika ada kecurigaan bahwa kode identifikasi sedang digunakan oleh orang lain. Mengubah password pada interval yang sering dan teratur, yaitu disesuaikan dengan kebijakan kelembagaan tersebut. Kemudian memilih password yang tidak mudah diuraikan dan lakukan log off bila tidak menggunakan sistem atau ketika meninggalkan sistem. Yang penting pokoknya kalau masuk ya harus pakai login, kalau keluar ya udah log out gitu ya. Itu seperti itu. Menjaga kerahasiaan semua informasi ya, termasuk salinan cetak dan informasi lainnya. Kemudian menggunakan sistem hanya pada layanan akses yang aman untuk membuka ke informasi klien. Melakukan akses hanya pada informasi klien yang diperlukan untuk memberikan pelayanan perawatan pada klien tersebut. Mengakses informasi klien untuk tujuan selain memberikan asuhan perawatan merupakan pelanggaran kerahasiaan. Jadi ya jangan sekali-kali kita itu memberikan informasi atau mengakses informasi klien. Nah, ini ada kelebihan dan keuntungan dari dokumentasi perawatan berbasis komputer. Kelebihannya ya, yang pertama menghemat biaya, menghemat ruangan karena tidak dibutuhkan tempat yang besar untuk penyimpanan arsip-arsip. Untuk penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. Pendokumentasian perawatan berbasis komputer dirancang dengan baik dan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan, membantu dalam mencari informasi yang cepat, meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan. Nah, ini kalau menurut Holmes ya, itu keuntungan utama dari dokumentasi berbasis komputer itu standarisasi. Jadi terdapat pelaporan data klinik yang standar, mudah dan cepat diketahui dengan kualitas. Nah, harapannya meningkatkan kualitas informasi klinik dan sekaligus meningkatkan waktu perawat dalam memberikan asuhan perawatan. Kemudian berikutnya ada accessibility, legibility, mudah membaca dan mendapat informasi klinik dari pasien dalam satu lokasi. Ya, jadi kalau misalnya ini langsung, jadi ibaratnya tulisannya itu tidak cawek lah ya. Kalau di komputer itu insya Allah semua orang juga bisa langsung bisa membaca. Kemudian kelemahannya, kurang kemampuan perawat dalam melaksanakan proses perawatan dan keterampilan perawat menggunakan komputer. Dan itu tadi, itu harus perawatnya harus diberikan pelatihan-pelatihan ya. Itu seperti itu. Kemudian besarnya dana yang harus disediakan baik untuk medan maupun perawatannya ya. SDM bisa memperintah dan kemampuan perawat dalam teknologi. Jangan mau tidak mau ya, kalau misalnya kita itu pun maju ya mesti harus ada biaya yang dikeluarkan cukup besar. Dan penggunaan pendokumentasian terkomputerisasi secara efektif dalam 4 ranah pelayanan perawatan, yaitu dengan menerapkannya dalam asuhan perawatan pada pasien, proses manajemen bangsal, komunikasi baik antar perawat, pasien maupun sistem kesehatan yang lainnya, maupun penggunaan hasil pendokumentasian sebagai sarana pendidikan dan penelitian keperawatan ya. Jadi di sini bahwa yang namanya pendokumentasian secara komputerais itu bisa mencakup itu ya. Kita melakukan aspek, kemudian manajemen, komunikasi, kemudian bisa itu bisa sebagai bahan penelitian keperawatan. Demikian yang bisa Bu Ani sampaikan, mudah-mudahan bisa mendapat ataupun menambah sedikit wawasan para mahasiswa semuanya sebelum nantinya Anda sebagai seorang perawat. Barangkali itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Selamat siang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.